Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi di podcast PTDI TV bersama saya Nisa, dan kali ini saya ditemani oleh Bapak Mas Tori. Beliau adalah dosen saya dan juga dosen aktif di kampus TAI PTDI Jakarta. Gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah, baik, luar biasa. Alhamdulillah. Mohon maaf ya Pak, kepulangannya kami tunda dulu nih karena harus mampir ke studio kami. Ya, kebetulan nanti malam juga ada ngajar, jadi kepulang. Oh begitu, langsung lanjut Pak ya, kelas malam Pak ya? Kelas malam ya. Baik, teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini saya ingin berbincang-bincang dengan beliau, dengan Pak Mas Tori, terkait dengan perjalanan beliau, pendidikannya ya Pak ya, karena beliau baru saja selesai pendidikan doktoral ya Pak, S3, benar. Jadi saya harap di percakapan kita kali ini akan memberikan nilai-nilai positif dan pesan-pesan yang memotivasi teman-teman yang lainnya Pak ya. Baik, sebelumnya saya ingin memastikan lagi nih Pak, sebelumnya kan tadi kita sudah mengobrol sedikit. Bapak tinggal di Bogor Pak ya, kemudian S3 di UIN Semarang. Iya. UIN Wali Songo Semarang. Berarti bolak-balik tuh Pak? Bolak-balik. Lumayan Pak ya bolak-balik. Boleh Pak cerita gimana lengkapnya gitu, bisa kuliah S3-nya bolak-balik Semarang Bogor. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang S3 merupakan cita-cita saya sejak ya mungkin bukan sejak kecil kita, sejak S1 ya. S1 saya melihat bahwa untuk bisa menjadi dosen pada waktu itu ya motifnya harus S2 dan S3 ya. Kemudian juga S2 S3-nya juga harus linear ya. Iya benar. Ya, karena itu begitu saya selesai S1 pada tahun 2010 ya, saya kemudian tergerak dan terdorong untuk melanjutkan S2 ya. S2-nya di mana Pak? Di Universitas Islam As-Safiyah Jakarta. Ya, itu tahun 2010 ya. Itu juga menarik sebenarnya untuk diceritakan ya. Gimana tuh Pak? Karena pada waktu itu saya baru selesai S1 ya. Karena keinginan yang menggebu-gebu untuk bisa melanjutkan S2, saya sudah melakukan pendaftaran online di Pekanbaru untuk di As-Safiyah ini. Kenapa jatuh pilihan saya ke As-Safiyah? Karena memang saya melihat pengetahuan saya tentang perguruan tinggi itu masih minim ya. Saya lihat yang saya ketahui yang ada jurusan dakwah atau ilmu dakwah itu hanya di Universitas As-Safiyah berdasarkan saat itu ya Pak ya. Yang saya lihat di Google lah, gitu kan, saya searching dapat di Universitas As-Safiyah. Nah, pada saat itulah kemudian pas bulan puasa itu, bulan puasa tahun 2010 saya dengan bekal seadanya datang ke Jakarta dan daftar di sana, walaupun perkuliahan ya baru bisa dilangsungkan setelah Lebaran gitu. Jadi saya tidak bisa menikmati Lebaran bersama keluarga di kampung gitu kan, karena dorongan untuk melanjutkan pendidikan itu demikian besar begitu ya. Itu. Nah, tamat tahun 2013 ya, 2013 bulan Februari ya, sebenarnya berarti 2 tahun itu udah saya selesaikan, karena 2013 itu tinggal wisudanya saja gitu. Nah, setelah selesai S2 2013 itu ya, saya sebenarnya ingin langsung untuk melanjutkan S3 gitu kan. Karena prinsip saya pada waktu itu adalah ya, pendidikan itu harus diselesaikan sedini mungkin ya, karena kalau sudah berkeluarga, sudah usia makin bertambah, itu kan udah banyak lagi hal yang harus dipikirkan harus menjadi tanggung jawab kita dan seterusnya gitu kan. Tapi karena usia juga sudah semakin bertambah, belum menikah pada waktu itu ya, saya
apa namanya ya mungkin lebih baik menikah dulu ya. Lulus S2. Lulus S2. Ya itu pun 2 tahun setelah lulus S2 baru menikah. Nah ketika menikah saya berpikir bahwa untuk melanjutkan pendidikan ini semakin kecil kemungkinannya ya kan, di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu ya dan seterusnya, tapi tetap cita-cita dan keinginan untuk melanjutkan pendidikan itu tidak boleh lentur, tidak boleh surut ya. Itu yang apa namanya yang ada dalam benak saya yang tidak boleh saya hilangkan ya, keinginan tersebut ya. Kemudian ya sempat juga melanjutkan S3 di universitas swasta juga di Jakarta, tapi kemudian tidak berlanjut begitu ya, tidak berlanjut. Itu tahun 2015 lah menikah itu ya. Kemudian 2017 saya mencoba untuk ingin mendaftar di sebuah universitas yang sama sekali baru ya kan. Saya sudah ingin coba keluar dari wilayah Jakarta. Nah kebetulan pada waktu itu saya cari-cari mana pendidikan jurusan yang cocok untuk saya yang linear dengan pendidikan S1 S2 saya. Saya mendapatkan di Universitas Islam Negeri Wadisongo Semarang. Jadi 2017 saya daftar. Pada saat itu ya apa namanya saya harap cemas tentu saja diterima atau tidak, dan alhamdulillah diterima gitu ya. Setelah diterima maka kebetulan baru lahir anak pertama saya ya. Baru lahir anak pertama saya waktu itu ngajar di sekolah Islam terpadu di Bogor ya. Otomatis pilihan atau keputusan saya untuk melanjutkan S3 ini ada sebuah keputusan yang sangat-sangat nekat gitu ya. Kenapa nekat? Ya otomatis ketika saya melanjutkan kuliah S3 apalagi di luar kota, bukan di Bogor atau Jakarta yang masih terjangkau, otomatis saya harus berhenti bekerja gitu kan, karena nggak mungkin apa namanya 1 atau 2 hari kerja di sekolah Islam terpadu kan, harus setiap hari kan. Itu akhirnya ya begitu saya mendapat informasi saya lulus, saya langsung berhenti dari sekolah tersebut dan saya mulai berjualan ya. Padahal saya nggak punya pengalaman berjualan, nggak punya pengalaman ini, tapi saya nekat saja. Prinsip saya dengan keterbatasan dana yang ada, pokoknya nanti kalau semester 2 nggak ada uang ya tinggal cuti nyari duit dulu dan sebagainya. Tapi alhamdulillah karena tekad yang luar biasa, dorongan dari keluarga juga dari istri yang siap menerima keputusan saya, karena kan tidak mudah juga ya. Punya anak baru lahir kemudian ditinggal bolak-balik ya. Memang tidak full saya di Semarang, seminggu di Bogor ya bersama keluarga, seminggu di Semarang ya, dan itu seterusnya. Selama berapa tahun Pak? Selama aktif perkuliahan itu lebih kurang ya 3 semester. 3 semester. 3 atau 4 semester. Ya. 3 yang paling full itu 3 semester. Ya itu saya seminggu di Semarang, seminggu di Bogor dan seterusnya. Ya, alhamdulillah tidak ada kendala yang berarti ya. Kendala keuangan ya ada ya, sedikit banyaknya, tapi alhamdulillah bisa tertangani dengan baik. Ya, alhamdulillah. Tapi Pak Mastori mulai ngajar jadi dosen di STIPTD dari tahun berapa tuh Pak? Tahun 2014 ya? Jadi 1 tahun setelah saya lulus dari S2, saya mengajukan lamaran di STIPTD. Artinya sambil S3 itu juga sambil jadi dosen aktif di sini Pak ya? Iya betul. Saya sambil mengajar dan alhamdulillah ngajarnya kan nggak tiap hari ya. Jadi kadang-kadang saya pulang dari Semarang itu kan sampai di Jakarta itu dini hari ya, mungkin jam 3 jam 4. Nah kebetulan pas hari Sabtu, kalau Sabtu atau Ahad gitu, saya tidak langsung pulang ke rumah tapi langsung ke sini ngajar gitu. Jadi posisinya alhamdulillah bisa
Dua-duanya bisa terlaksana. Alhamdulillah ya, Pak. Soalnya saya ingat dulu awal jadi mahasiswa baru bertemu Pak Mas Tori, namanya sepertinya belum ada doktornya tuh di depannya Pak ya, baru betul. Mas Tori SOSI MKOMI. Nah, Saya baru sadar awal-awal ini nih. tahun berapa itu? Kayak baru-baru ini Pak. Hmm. Mungkin pas saya mau selesai skripsian kali ya, baru saya Pak Mas Tori udah 3 gelarnya ya. Ya, Baru tahu. 2021 ya. 2021. Alhamdulillah, itu bisa diselesaikan. Jadi saya termasuk produk pandemi gitu Iya. ya. Artinya saya selesai masa-masa pandemi, wisuda juga online gitu kan. Tapi perkuliahan offline semua ya, dari 2017 18 ya 2 tahun itulah ya, alhamdulillah ini offline semua. Offline semua. Ada ini Pak, dulu saat masa-masa saya PPL itu Bapak jadi dosen pembimbing saya, Bapak ini nggak Pak? Betul, ya, Nah itu RRI ada satu, saya sempat ya namanya hati mahasiswa Pak ya. Saat itu saya menyerahkan laporan PPL dan sama Pak Mas Rudi dikoreksi nih. Koreksinya benar-benar teliti banget, sampai ada tab yang maju dikit atau mundur dikit tuh ketahuan gitu Pak. Jadi sepertinya itu hal yang perlu saya pelajari dari Bapak deh gitu, untuk mengerjakan sesuatu tuh teliti dan secermat mungkin gitu. Dan saya rasa itu juga salah satu kunci Pak Mas Tori bisa menyelesaikan pendidikannya apa ya hingga saat ini. Betul. Jadi memang karena memang kepenulisan adalah bagian dari aktivitas saya sehari-hari ya, sebagai seorang mahasiswa dan juga dosen, maka ya mungkin sudah terbawa ya, terbawa suasana seperti itu ya, ketika meneliti tugas-tugas jurnal apa segala macam ya, mungkin terbawa situasi seperti itu. Tapi ya itu memang tuntutan juga gitu kan, tuntutan memang bagaimana supaya laporan yang dihasilkan oleh mahasiswa atau skripsi yang ditulis itu sesempurna mungkin gitu. Tapi untung di kami sih Pak, akhirnya laporan kami kan selesai dengan rapi dan baik Pak. Kalau jenjang sarjana kan tugas akhirnya namanya skripsi Pak ya. Kalau jenjang doktor apa Pak? Disertasi. Pengerjaannya berapa lama tuh Pak Mas Tori? Saya mengerjakan disertasi itu mungkin secara intensif kurang dari 1 tahun. Ya, kurang dari 1 tahun. Ya kurang dari satu tahun ya, tahun 2020 awal itu pandemi ya. Pandemi. Nah itu saya lagi proses mengajukan judul dan mencari promotor ya. Itu mencari promotor juga tidak mudah ya, khususnya yang sesuai dengan spesialisasi yang kita geluti ya, judul disertasi kita ya. Alhamdulillah saya ya karena diizinkan untuk mencari promotor eksternal atau di luar kampus UIN Wali Songo, maka kemudian saya mencari dari UIN Jakarta ya, yang proses bimbingannya tidak terlalu jauh begitu. Dan alhamdulillahnya lagi begitu saya setelah saya menghubungi beberapa nama dan tidak bersedia ya karena kesibukan, termasuk diantaranya Prof. Rini Samsudin pada waktu itu ya, Prof. Amani Lubis ya, Rektor UIN Jakarta, kemudian juga ada dosen ilmu politik di UIN Jakarta ya, waktu itu sudah menyanggupi, tapi karena posisinya lagi sakit gitu, jadi belum bisa ketemu. Begitu saya ingin ketemu, beliau malah justru meninggal gitu. Ya itu lika-likunya, dan alhamdulillah kemudian ketemu dengan pembimbing yang luar biasa ya, Prof. Salman namanya, dan kebetulan tinggalnya juga di Bogor ya, di Bojonggede. Jadi alhamdulillah saya nggak terlalu jauh untuk berkonsultasi langsung ke kediaman beliau ya. Dari situlah saya intensif, tiada hari bagi saya untuk tidak menulis ya. Tiap hari pasti menulis seberapapun yang dihasilkan. Saya pulang dari kampus ya,
karena posisi saya waktu itu ketua LPPM juga ya, Mm-mm. ketua LPPM, pulang habis isya mungkin sampai tengah malam atau mungkin habis hampir subuh gitu, sampai teler. Iya. Ya saya habiskan waktu itu untuk menulis ya, karena saya betul-betul meresapi apa yang disampaikan oleh dosen saya waktu kuliah itu ya, bahwa kunci cepat lambatnya kita menyelesaikan program doktoral ya, atau mungkin juga jenjang pendidikan lainnya yang lain ya, itu adalah kesenangan kita untuk menulis. Jadi itu kunci ya, sepinter apapun seorang ya, kalau dia nggak mau menulis ya, nggak suka menulis ya, itu pasti lambat selesainya gitu. Alhamdulillah saya karena suka menulis berjam-jam di depan laptop ya, mungkin ya efektif 6 bulan lah, 6 bulan bulan lebih saya bisa menyelesaikan disertasi. Cuman tadi kan Pak Mastori bilang harus suka nulis Pak ya. Tapi kalau cerita Pak ya sedikit Pak ya. Ketika saya pengerjaan skripsi, misalnya ada bahan nih Pak, tapi ketika akan menuangkan ke dalam tulisan, saya butuh mengatur mood dulu tuh Pak. Bapak betul. Bisa gitu, lagi capek-capek dari bolak-balik, nulis gimana tuh Pak tipsnya gitu? Ya betul, mood itu menjadi faktor yang sangat penting ya, untuk kita menuliskan gagasan-gagasan yang ada di dalam pikiran kita. Tetapi mood itu sendiri menurut saya bukan satu-satunya ya, bukan satu-satunya, tapi ada faktor lain yang bisa mendorong kita untuk menciptakan mood yang baik ya, gitu. Kalau saya barangkali ya, saya menduga kenapa mood saya itu selalu stabil ya, ataupun naik turun, tapi turunnya nggak terlalu ini, itu karena dorongan untuk menyelesaikan disertasi itu yang demikian besar.